Terkadang kebenaran yang paling gelap tersembunyi tepat di depan mata, di balik keheningan sebuah rumah mewah dan di bawah pengawasan orang-orang yang seharusnya melindungi. Apa yang akan Anda lakukan jika suatu hari mengetahui bahwa sesuatu yang dianggap sebagai penyembuhan justru merupakan racun yang perlahan menghancurkan kehidupan? Ikutilah kisah dari rahasia keluarga ini. Sebuah cerita tentang misteri, keberanian, dan kasih sayang tak terduga yang akan mengubah segalanya. Semua orang percaya bahwa putri tunggal seorang miliarder sedang berada di ambang kematian. Para dokter mengatakan bahwa waktunya tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan lagi. Ayahnya yang hancur dan putus asa telah mencoba semua pengobatan terbaik yang bisa dibeli dengan uang, namun tidak satu pun memberikan hasil. Para perawat datang dan pergi setiap hari, tetapi gadis kecil itu tetap diam, lemah, dan semakin kehilangan semangat hidupnya. Hingga suatu hari mereka mempekerjakan seorang asisten rumah tangga baru. Ia tampak biasa saja, pendiam, teliti, dan hanya menjalankan pekerjaannya dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain. Ia memperhatikan detail-detail kecil, mengajukan pertanyaan yang tidak berani diajukan siapapun, lalu menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Apa yang ia temukan tidak hanya membawa harapan, tetapi juga membuka rahasia yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Dr. Raka Wiratama adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan dan dikenal karena kecerdasannya dalam memimpin. Namun setelah kematian tragis istrinya, almarhum Ratih Wiratama, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia berhenti mengurus bisnisnya dan memilih tinggal di sebuah rumah besar yang sunyi di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, jauh dari pusat Jakarta. Rumah itu modern, mewah, dan dipenuhi barang-barang mahal, tetapi terasa kosong. Dr. Raka Wiratama jarang berbicara dengan siapapun, mengasingkan diri dari lingkungan sekitar dan menjauh dari dunia luar. Satu-satunya fokus hidupnya kini adalah putrinya, Nadira Wiratama. Sejak masih sangat kecil, Nadira Wiratama didiagnosis menderita kanker. Pengobatan yang dijalaninya sangat berat, rambutnya rontok dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Setiap hari Dr. Raka Wiratama berada di sampingnya, merawat dan berusaha membuatnya merasa lebih baik. Namun meskipun selalu berada di dekatnya, Nadira Wiratama hampir tidak pernah berbicara. Ia tetap diam, menjauh dari semua orang, dan sering menatap kosong ke arah luar jendela seolah tersesat di dunianya sendiri. Dr. Raka Wiratama mencoba mengembalikan kebahagiaan putrinya. Ia menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan dokter terbaik, terapis profesional, guru seni, pelatih musik, bahkan terapi dengan hewan agar putrinya menunjukkan sedikit reaksi. Ia membeli buku, mainan, dan apapun yang tampaknya menarik perhatian putrinya, tetapi semuanya sia-sia. Nadira Wiratama tidak tersenyum, tidak bermain, dan hampir tidak berbicara. Kadang-kadang ia hanya duduk berjam-jam di kamar atau di dekat jendela. Dr. Raka Wiratama merasa tidak berdaya. Ia terbiasa menyelesaikan setiap masalah dalam bisnisnya, tetapi kali ini berbeda. Putrinya bukan hanya sakit, melainkan terasa begitu jauh untuk dijangkau. Apapun yang dilakukannya, ia tidak mampu mengembalikan cahaya di mata anaknya. Keheningan di antara mereka terasa berat. Ia merindukan gadis kecil yang dulu sering tertawa dan bertanya tentang segala hal. Kini yang tersisa hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Setiap pagi Dr. Raka Wiratama menjalani rutinitas yang sangat teratur. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Nadira Wiratama, lalu memeriksa obat-obatan yang harus diminumnya. Para perawat datang setiap hari untuk membantu perawatan, tetapi ia selalu ingin terlibat dalam setiap proses. Ia mencatat semua perkembangan dan reaksi putrinya dalam sebuah buku khusus. Rumah itu selalu bersih, makanan selalu disiapkan tepat waktu, dan setiap detail tampak terkendali. Ia berpikir bahwa dengan mengatur semuanya secara sempurna, keadaan mungkin tidak akan semakin buruk. Namun meskipun segala sesuatu di sekelilingnya berjalan rapi, tidak ada yang terasa benar. Keheningan di rumah itu lebih kuat daripada suara apapun. Nadira Wiratama jarang mengucapkan sepatah kata. Kadang ia hanya mengangguk atau menggeleng, tetapi sebagian besar waktu ia tidak memberikan respon sama sekali. Dr. Raka Wiratama terus berusaha, berharap suatu hari akan ada perubahan.
Ia selalu mencari tanda-tanda perbaikan, tetapi hari demi hari berlalu dengan lambat, selalu sama, tanpa kemajuan yang nyata. Dr. Raka Wiratama sering menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Ia percaya bahwa jika dahulu ia mengambil keputusan yang berbeda, mungkin almarhum Ratih Wiratama masih hidup dan mungkin Nadira Wiratama tidak perlu menderita sedemikian rupa. Ia sering mengenang masa-masa bahagia ketika keluarganya masih utuh. Kini kenangan itu justru terasa menyakitkan. Foto-foto lama keluarga disimpannya di dalam laci meja, tetapi ia tidak pernah berani melihatnya lagi karena setiap gambar mengingatkannya pada semua yang telah hilang dari hidupnya. Rasa bersalah itu selalu ia bawa seperti beban berat di atas pundaknya. Pada malam hari, ketika Nadira Wiratama telah tertidur, ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap kosong ke depan sambil memikirkan masa lalu. Keheningan malam terasa jauh lebih dalam, tanpa telepon, tanpa rapat, tanpa suara apapun selain kesunyian. Teman-temannya sudah lama berhenti menghubunginya. Perusahaannya tetap berjalan karena para karyawannya mengurus semuanya tanpa dirinya. Ia sudah tidak peduli lagi pada bisnis. Satu-satunya hal yang penting baginya hanyalah Nadira Wiratama. Ia sering berpikir bahwa jika suatu hari putrinya membaik, mungkin ia bisa memaafkan dirinya sendiri. Namun hari demi hari berlalu, Nadira Wiratama tetap diam dan Dr. Raka Wiratama tetap hidup dalam kehancuran batin. Rumah besar di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan memiliki banyak ruangan, tetapi mereka hanya menggunakan beberapa di antaranya. Sebagian besar waktu mereka habiskan di kamar Nadira Wiratama atau di ruang keluarga. Dr. Raka Wiratama berusaha membuat rumah itu terasa lebih hidup. Ia mengecat kamar putrinya dengan warna kesukaannya dan memenuhi ruangan itu dengan boneka-boneka lembut serta selimut hangat, tetapi semua itu tidak membawa perubahan besar. Nadira Wiratama tetap terlihat jauh dan tertutup. Sesekali ia menggambar, tetapi gambar-gambarnya selalu sederhana dan penuh kesedihan. Awan mendung, pohon-pohon tanpa daun, dan rumah-rumah yang sunyi. Dr. Raka Wiratama menyimpan setiap gambar itu karena merasa bahwa mungkin disitulah putrinya sedang mengungkapkan isi hatinya. Ia juga sering memutar musik lembut di dalam rumah dengan harapan dapat menenangkan jiwa putrinya. Bahkan ia pernah mengundang beberapa teman lama Nadira Wiratama untuk datang berkunjung, tetapi gadis itu hampir tidak menunjukkan minat. Setelah beberapa waktu, kunjungan-kunjungan itu pun berhenti. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah tetaplah keheningan. Setiap hari Dr. Raka Wiratama mencoba mengajak putrinya berbicara, tetapi ia jarang mendapatkan jawaban. Meski begitu, ia tidak pernah berhenti mencoba. Ia tidak pernah menyerah pada putrinya. Sementara itu, Laras Prameswari juga sedang menjalani masa yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa bulan sebelumnya, ia kehilangan bayi perempuannya, almarhum Anindita, akibat komplikasi saat persalinan. Kehilangan itu meninggalkan luka yang begitu dalam hingga hidupnya terasa tidak lagi sama. Ia meninggalkan pekerjaan lamanya dan pindah ke sebuah apartemen kecil di Jakarta Timur. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada bayi yang hanya sempat ia peluk untuk waktu yang sangat singkat. Laras Prameswari jarang berbicara dengan orang lain dan menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Suatu pagi, ketika sedang mencari lowongan pekerjaan melalui internet, ia menemukan sebuah iklan yang mencari seseorang untuk bekerja di sebuah rumah besar, membantu pekerjaan ringan dan merawat seorang anak perempuan. Pekerjaan itu tidak mensyaratkan pengalaman khusus, hanya membutuhkan seseorang yang sabar dan bertanggung jawab. Ada sesuatu yang membuat Laras Prameswari tertarik. Mungkin karena iklan itu menyebut seorang anak perempuan, atau mungkin karena ia merasa membutuhkan kesempatan untuk memulai hidup baru di tempat yang tenang. Tanpa berpikir terlalu lama, ia mengirimkan lamaran. Ketika Laras Prameswari tiba di rumah besar di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, hal pertama yang ia rasakan adalah keheningan yang luar biasa. Rumah itu luas, bersih, dan terawat dengan baik, tetapi tidak terasa hangat maupun nyaman. Semuanya terlalu sunyi dan terlalu sempurna. Dr. Raka Wiratama menyambutnya di pintu utama. Ia tidak tersenyum, tetapi berbicara dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan itu tidak sama seperti bekerja di rumah biasa. Putrinya, Nadira Wiratama, sedang sakit parah dan hampir tidak pernah berbicara.
Ia tidak menuntut banyak dari Laras Prameswari, hanya seseorang yang dapat membantu membersihkan rumah, mengurus tugas-tugas ringan, dan menjaga sikap yang penuh hormat. Laras Prameswari menerima semua syarat itu dan menempati sebuah kamar tamu kecil di bagian belakang rumah. Para pekerja sebelumnya tidak pernah bertahan lama. Mereka datang dan pergi dengan cepat karena menganggap pekerjaan itu terlalu berat secara emosional. Namun Laras Prameswari tidak merasa terbebani. Ia sudah terbiasa hidup bersama rasa sakit dan kesunyian. Ada sesuatu di rumah itu yang terasa sangat akrab baginya, seolah-olah tempat itu mencerminkan keadaan hatinya sendiri, tampak tenang di luar tetapi menyimpan luka yang mendalam di dalam. Tenang di luar, terluka di dalam. Pada hari-hari pertama bekerja di rumah itu, Laras Prameswari menjalankan semua tugasnya dalam diam. Ia membersihkan dapur, merapikan buku-buku di ruang kerja, dan membantu para perawat membawa perlengkapan medis ke lantai atas. Ia tidak berusaha langsung berbicara dengan Nadira Wiratama. Sebaliknya, ia hanya mengamati dari kejauhan. Sebagian besar waktu, Nadira Wiratama berada di kamarnya atau duduk di dekat jendela. Ia tidak pernah meminta apapun dan jarang merespon siapapun. Laras Prameswari menyadari bahwa gadis kecil itu bahkan tidak menoleh ketika seseorang berbicara kepadanya. Namun yang paling menyentuh hatinya bukan hanya penyakit yang diderita Nadira Wiratama, melainkan kesendirian yang begitu jelas terlihat. Bukan sekadar tubuh yang lemah, tetapi juga kekosongan emosional yang mendalam. Laras Prameswari mengenali keheningan seperti itu. Itu adalah jenis kehampaan yang sama yang pernah ia rasakan setelah kehilangan almarhum Anindita. Ia tidak melihat Nadira Wiratama hanya sebagai seorang anak yang membutuhkan bantuan. Ia melihat seseorang yang juga kehilangan sebagian dari dirinya, sama seperti dirinya sendiri. Perlahan, Laras Prameswari mulai melakukan usaha-usaha kecil untuk mendekati gadis itu. Ia tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia menggunakan tindakan sederhana. Ia meletakkan selimut hangat yang dilipat rapi di ujung tempat tidur Nadira Wiratama. Ia menaruh bunga segar berwarna lembut di meja samping tempat tidur, bukan bunga dengan warna mencolok, melainkan yang menenangkan mata. Suatu sore, ia membawa sebuah kotak musik kecil dan meletakkannya tidak jauh dari tempat duduk Nadira Wiratama. Ia tidak mengatakan apapun tentang benda itu, tetapi ia melihat gadis itu menoleh ketika alunan musik mulai terdengar. Reaksi itu sangat kecil, namun tetap berarti. Terkadang Laras Prameswari juga duduk di luar kamar sambil membaca buku dalam diam. Ia tidak pernah memaksa apapun. Ia hanya ingin berada di dekatnya tanpa membuat Nadira Wiratama merasa tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, Nadira Wiratama mulai melirik ke arahnya dan bahkan sesekali mempertahankan kontak mata selama beberapa detik. Setiap kali itu terjadi, Laras Prameswari membalas dengan senyum lembut tanpa memberi tekanan sedikit pun. Ia tahu bahwa membangun kepercayaan dari seseorang yang sedang terluka membutuhkan waktu dan kesabaran. Dr. Raka Wiratama mulai menyadari perubahan itu. Pada awalnya ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia memperhatikan dengan saksama. Tidak seperti para pekerja sebelumnya, Laras Prameswari tidak pernah berusaha mengesankan dirinya dan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Ia tidak bersikap berlebihan dan tidak bertindak seolah mampu memperbaiki semuanya. Ia hanya melakukan pekerjaannya dengan baik dan memperlakukan Nadira Wiratama dengan penghormatan yang tenang. Dr. Raka Wiratama merasakan bahwa suasana rumah perlahan berubah. Kehadiran Laras Prameswari tidak mencolok, tetapi mengisi ruang kosong yang telah lama terasa hampa. Suatu malam, ketika melewati pintu kamar putrinya, ia melihat Nadira Wiratama sedang memegang kotak musik kecil yang diberikan oleh Laras Prameswari. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir gadis itu mengambil sesuatu atas keinginannya sendiri. Malam itu, Dr. Raka Wiratama memanggil Laras Prameswari ke ruang kerjanya dan mengucapkan terima kasih. Bukan dengan kata-kata panjang, hanya ucapan sederhana yang memiliki arti besar. Ia tidak meminta Laras Prameswari melakukan lebih banyak hal, hanya memintanya untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan bagi Laras Prameswari, itu sudah cukup. Beberapa minggu telah berlalu sejak ia mulai bekerja di rumah tersebut. Hari-harinya hampir selalu sama. Ia membersihkan kamar, menyiapkan hal-hal kecil untuk Nadira Wiratama, dan tetap sibuk tanpa menimbulkan keributan.
Ia sudah terbiasa dengan suasana tenang di rumah itu hingga semuanya terasa hampir normal baginya. Suatu sore, Laras Prameswari membantu Nadira Wiratama merapikan diri setelah tidur siang. Gadis itu kini mulai mengizinkannya berada lebih dekat. Hari itu, Laras Prameswari menawarkan diri untuk menyisir helai-helai rambut halus yang perlahan mulai tumbuh kembali di kepala Nadira Wiratama. Dengan sikat yang lembut, ia menyisir dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan rasa sakit. Tiba-tiba, Nadira Wiratama bergerak sedikit dan berbicara dengan suara yang sangat pelan. "Sakit, jangan sentuh, Ibu." Tangan Laras Prameswari langsung berhenti di udara. Ia tidak segera mengatakan apapun. Pikirannya berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Nadira Wiratama baru saja memanggilnya ibu. Momen itu tidak terasa seperti kesalahan atau kebetulan. Laras Prameswari terdiam, tidak yakin harus bereaksi bagaimana. Suara Nadira Wiratama terdengar ketakutan, seolah rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya berasal dari tubuhnya, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Laras Prameswari menatap Nadira Wiratama dengan penuh kelembutan, tetapi gadis itu tidak membalas tatapannya. Ia tetap menundukkan kepala sambil menggenggam ujung bajunya erat-erat. Dengan perlahan Laras Prameswari meletakkan sikat rambut itu dan berkata dengan suara lembut, "Baiklah, kita cukup sampai di sini dulu." Ia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak memaksa meminta penjelasan, tetapi di dalam pikirannya begitu banyak hal berputar. Selama ini Nadira Wiratama hampir tidak pernah berbicara. Ia selalu diam dan jarang menunjukkan reaksi terhadap apapun. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya karena ia memanggilnya ibu, melainkan karena nada suaranya. Ada emosi yang kuat di balik kata-kata itu, seolah menyimpan ketakutan atau kenangan yang menyakitkan. Laras Prameswari tidak tahu harus memikirkan apa, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Reaksi Nadira Wiratama bukan semata-mata karena sikat rambut itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum ia pahami, tetapi ia merasa harus mencari tahu. Setelah meninggalkan kamar Nadira Wiratama, Laras Prameswari berjalan perlahan menyusuri lorong rumah. Langkahnya bergerak otomatis, sementara pikirannya berada jauh di tempat lain. Berkali-kali ia mengingat kembali momen tadi. Ia memikirkan cara Nadira Wiratama mengucapkan kata ibu seolah kata itu terhubung dengan suatu peristiwa dari masa lalu. Karena pernah kehilangan almarhum Anindita, Laras Prameswari memahami betapa kuat makna sebuah panggilan seperti itu. Namun menurut cerita yang pernah disampaikan oleh Dr. Raka Wiratama, ibu kandung Nadira Wiratama, yaitu almarhum Ratih Wiratama, telah lama meninggal dunia. Apakah mungkin Nadira Wiratama hanya salah mengingat seseorang dari masa lalu, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Perlahan sebuah perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di dalam hati Laras Prameswari. Ada bagian dari situasi ini yang terasa tidak cocok. Cara Nadira Wiratama bereaksi begitu spesifik, seolah ia sedang menghidupkan kembali sebuah kenangan lama. Laras Prameswari tidak ingin membayangkan hal-hal buruk, tetapi ia tidak mampu mengusir perasaan aneh itu. Sebuah keraguan diam-diam mulai terbentuk dalam dirinya, dan keraguan itu tidak mudah hilang. Dalam beberapa hari berikutnya, Laras Prameswari mulai memperhatikan segala sesuatu dengan lebih cermat. Dari luar ia tetap bersikap sama, tetapi matanya menjadi jauh lebih peka. Ia mulai menyadari bahwa Nadira Wiratama menghindari beberapa jenis kontak tertentu. Kadang gadis itu terlihat menegang ketika seseorang berjalan terlalu dekat di belakangnya. Di lain waktu, ia menjadi sangat pendiam ketika Dr. Raka Wiratama masuk ke kamar. Tidak ada satupun kejadian yang tampak mencolok jika dilihat sendiri-sendiri, tetapi ketika semuanya digabungkan, Laras Prameswari mulai merasa gelisah. Ia juga mulai bertanya-tanya mengapa Nadira Wiratama tidak pernah membicarakan ibunya. Banyak anak yang kehilangan orang tua biasanya masih menyebut atau mengenang mereka, tetapi Nadira Wiratama tidak pernah melakukannya. Suatu hari, dengan nada santai, Laras Prameswari bertanya kepada Dr. Raka Wiratama apakah putrinya pernah berbicara tentang ibunya. Pria itu hanya memberikan jawaban singkat. Tidak, sebenarnya tidak. Dari cara ia menjawab, terlihat jelas bahwa ia tidak ingin melanjutkan pembicaraan itu. Jawaban tersebut justru membuat keraguan Laras Prameswari semakin besar.
Masalahnya bukan hanya tentang apa yang dikatakan, melainkan tentang apa yang tidak pernah dikatakan. Keheningan yang menyelimuti masa lalu Nadira Wiratama terasa semakin berat dari hari ke hari. Sejak saat itu, Laras Prameswari mulai menjelajahi lebih banyak bagian rumah besar tersebut pada waktu senggangnya. Ia tidak melakukannya karena rasa ingin tahu biasa, melainkan karena keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rumah itu memiliki banyak gudang penyimpanan dan lemari yang jarang dibuka. Suatu sore, ketika sedang membersihkan ruangan dekat tangga menuju ruang penyimpanan bawah, ia membuka sebuah lemari tua. Di dalamnya terdapat beberapa kotak kardus berlabel. Sebagian besar tulisan sudah memudar, tetapi beberapa masih menunjukkan nama-nama obat. Ia menurunkan salah satu kotak dan membukanya. Di dalamnya terdapat botol-botol pil, perlengkapan suntik, dan beberapa wadah obat dengan label medis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanggal pada label menunjukkan bahwa obat-obatan itu sudah disimpan sejak bertahun-tahun lalu, dan nama yang tercantum berulang kali adalah Nadira Wiratama. Saat memeriksa isi kotak tersebut, Laras Prameswari menemukan sesuatu yang aneh. Banyak obat di sana bukan obat yang umum digunakan. Sebagian memiliki peringatan berwarna merah, sementara yang lain memiliki nama yang sama sekali tidak dikenalnya. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia memotret label-label itu menggunakan telepon genggamnya untuk diteliti nanti. Malam harinya, setelah Nadira Wiratama tertidur dan seluruh rumah kembali sunyi, Laras Prameswari duduk di atas tempat tidurnya sendiri dan mulai mencari informasi mengenai nama-nama obat yang telah ia temukan. Beberapa hasil pencarian langsung muncul di layar telepon genggam Laras Prameswari. Sebagian merupakan obat yang umum digunakan dalam terapi kanker, tetapi sebagian lainnya jauh lebih sulit ditemukan informasinya. Setelah mencari lebih lama, ia akhirnya menemukan data mengenai beberapa obat yang tercatat hanya untuk penggunaan eksperimental, terutama pada anak-anak. Efek samping yang tercantum sangat mengkhawatirkan. Kerusakan organ dalam, gangguan hormon, hingga dampak serius terhadap kondisi psikologis pasien. Bahkan ada satu obat yang telah dihentikan penggunaannya di beberapa negara karena masalah keselamatan. Jantung Laras Prameswari berdegup semakin cepat. Kini ia mulai memahami mengapa tubuh Nadira Wiratama begitu lemah dan mengapa gadis itu tampak sangat sensitif terhadap berbagai hal. Ini bukan pengobatan biasa. Mengapa obat-obatan seperti itu diberikan kepada seorang anak? Siapa yang menyetujuinya? Laras Prameswari tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu telah berjalan dengan sangat salah. Mungkin Nadira Wiratama menerima obat-obatan tersebut tanpa pengawasan medis yang memadai. Pikiran itu membuatnya merasa mual. Ini bukan lagi sekadar persoalan penyakit, melainkan kemungkinan adanya bahaya yang sengaja atau tidak sengaja ditimpakan kepada seorang anak. Malam itu Laras Prameswari hampir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang terus berputar tanpa henti. Ia mencoba membayangkan apa yang diketahui oleh Dr. Raka Wiratama. Apakah pria itu menyetujui penggunaan obat-obatan tersebut? Apakah ia mengetahui risikonya? Atau hanya mempercayai seorang dokter tanpa memeriksa semua detailnya? Semakin lama ia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul, tetapi tidak satu pun memiliki jawaban. Ia ingin langsung berbicara dengan Dr. Raka Wiratama, tetapi sesuatu menahannya. Bagaimana jika pria itu benar-benar yakin bahwa ia sedang menyelamatkan putrinya? Bagaimana jika ia sama sekali tidak tahu? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika ia tahu segalanya? Meski begitu, Laras Prameswari tetap melanjutkan pencariannya. Ia tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti, tetapi rasa takut di dalam dirinya terus tumbuh. Ia telah melihat sendiri betapa rapuh, pendiam, dan terasingnya Nadira Wiratama. Kini ia mulai bertanya-tanya apakah sebagian kondisi itu justru disebabkan oleh pengobatan yang diterimanya selama ini. Mungkin itu bukan sekadar efek samping. Mungkin itu bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih buruk. Keesokan harinya, Laras Prameswari menjalankan tugas seperti biasa, tetapi fokusnya telah berubah. Ia mengamati segala sesuatu dengan lebih teliti. Ketika seorang perawat membawa obat harian untuk Nadira Wiratama, ia memperhatikan label, dosis, dan bahkan cara perawat itu bersikap. Ia tidak mengatakan apapun, hanya mengamati.
Ia juga kembali memeriksa lemari obat di kamar mandi dan membandingkan obat-obatan yang masih digunakan dengan yang ia temukan di ruang penyimpanan. Beberapa nama ternyata sama. Temuan itu membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, hubungan antara Laras Prameswari dan Nadira Wiratama terus berkembang. Momen-momen kecil yang mereka habiskan bersama menjadi semakin berharga. Saat Laras Prameswari menyisir rambutnya, membacakan buku sederhana, atau hanya duduk bersamanya dalam diam, kepercayaan perlahan tumbuh di antara mereka. Suatu sore, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dr. Raka Wiratama sedang pergi menghadiri rapat dan salah satu perawat sibuk menerima panggilan telepon. Laras Prameswari berada di ruang keluarga bersama Nadira Wiratama. Gadis itu berbaring di sofa sambil menyelimuti dirinya dengan selimut lembut. Laras Prameswari duduk di lantai tidak jauh darinya sambil merapikan beberapa buku. Tidak ada musik, tidak ada suara televisi, hanya keheningan. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nadira Wiratama perlahan duduk dan menatap Laras Prameswari. Kali ini matanya tidak terlihat takut. Sebaliknya, matanya tampak sangat lelah, seolah sedang memikul beban yang terlalu berat untuk anak seusianya. Dengan gerakan perlahan, Nadira Wiratama mendekat, membungkuk sedikit ke depan, lalu melingkarkan kedua tangannya di leher Laras Prameswari. Pelukan itu ringan, tetapi nyata. Pada awalnya Laras Prameswari tidak bergerak karena terkejut oleh kedekatan yang tiba-tiba itu. Beberapa detik kemudian ia membalas pelukan tersebut dengan hati-hati, seolah takut membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Saat itulah Nadira Wiratama berbisik sangat pelan, nyaris tidak terdengar, "Jangan tinggalkan aku, Ibu." Seluruh tubuh Laras Prameswari terasa membeku. Air mata langsung memenuhi matanya. Ia tidak mampu menjawab seketika. Tenggorokannya terasa sesak dan jantungnya berdetak sangat keras. Ia hanya memeluk Nadira Wiratama erat-erat sambil tetap diam. Kata-kata, "Jangan tinggalkan aku, Ibu," terus bergema berulang kali di dalam pikirannya. Laras Prameswari dapat merasakan kedua lengan kecil Nadira Wiratama melingkar erat di tubuhnya. Itu bukan sekadar pelukan biasa dan bukan pula sebuah kesalahan. Pelukan itu dipenuhi ketakutan dan keinginan yang begitu dalam untuk tidak ditinggalkan sendirian. Laras Prameswari tidak tahu apakah Nadira Wiratama benar-benar ingin memanggilnya ibu atau apakah itu hanya kenangan lama yang muncul kembali dari masa lalu. Tetapi pada saat itu semua itu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah kenyataan bahwa Nadira Wiratama telah membiarkannya masuk ke dalam dunianya. Laras Prameswari bisa merasakannya dengan jelas. Ini bukan hanya kasih sayang. Ini adalah kepercayaan. Ini adalah seruan diam untuk mendapatkan rasa aman. Dengan lembut Laras Prameswari mengecup puncak kepala Nadira Wiratama lalu berbisik, "Aku tidak akan pergi kemanapun." Ia mengatakannya dengan sepenuh hati. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi ia tidak berusaha menghapusnya. Untuk pertama kalinya, Nadira Wiratama telah berbicara dari lubuk hatinya yang paling dalam. Momen itu terus tinggal di pikiran Laras Prameswari lama setelah pelukan tersebut berakhir. Ia tidak ingin memikirkan semuanya secara berlebihan, tetapi ia tahu arti dari kejadian itu. Itu adalah tanda bahwa Nadira Wiratama akhirnya melihat dirinya sebagai seseorang yang aman untuk dipercaya. Bagi seorang anak yang hampir tidak pernah berbicara dan nyaris tidak pernah menunjukkan perasaan, memanggil seseorang dengan sebutan ibu bukanlah hal kecil. Laras Prameswari tidak pernah berniat menggantikan siapapun dan tidak pernah ingin mengambil peran yang bukan miliknya. Namun kini ia mulai menyadari bahwa dirinya telah menjadi seseorang yang penting dalam kehidupan Nadira Wiratama. Ia telah menjadi seseorang yang berarti. Kesadaran itu memenuhi hatinya dengan perasaan yang kuat, sebagian berupa kasih sayang dan sebagian lagi berupa tanggung jawab yang besar. Sore itu Dr. Raka Wiratama pulang dari rapat lebih awal dari biasanya. Ia tidak memberitahu siapapun. Setelah masuk melalui pintu belakang rumah, ia berjalan menuju kamar Nadira Wiratama ketika mendengar suara percakapan lembut dari dalam. Pintu kamar terbuka sedikit. Saat mendekat, ia melihat Laras Prameswari duduk di lantai bersama Nadira Wiratama, memeluk gadis itu dengan lembut sementara Nadira Wiratama menyandarkan kepala di dadanya. Laras Prameswari berbicara dengan suara pelan untuk menenangkannya.
Suasana itu begitu damai dan penuh perhatian. Dokter Raka Wiratama berhenti di ambang pintu dan memperhatikan mereka beberapa saat. Setelah beberapa detik, ia masuk tanpa memberi peringatan. Suaranya terdengar dingin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Laras Prameswari segera berdiri, bingung dengan nada suara tersebut. Dokter Raka Wiratama tampak marah. "Kamu sedang memanfaatkan keadaannya." Dia rapuh. Dia tidak berpikir dengan jelas. Laras Prameswari terkejut mendengar tuduhan itu. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Dokter Raka Wiratama tidak mau mendengarkan. Ia mengira Laras Prameswari telah melewati batas. Nada suaranya semakin keras. Namun tepat saat itu, sesuatu terjadi yang tidak pernah mereka duga. Dengan wajah jelas terlihat gugup, Nadira Wiratama mengangkat kepalanya lalu tiba-tiba berlari menuju Laras Prameswari. Ia memeluk pinggang wanita itu erat-erat dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh Dokter Raka Wiratama, "Ibu, jangan biarkan dia membentak." Seketika seluruh ruangan menjadi sunyi. Wajah Dokter Raka Wiratama langsung berubah. Ia menatap Nadira Wiratama, lalu menatap Laras Prameswari. Kedua tangannya terkulai di samping tubuh. Selama beberapa detik ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Nadira Wiratama terus berpegangan pada Laras Prameswari seolah sedang ketakutan. Dengan lembut Laras Prameswari mengusap punggung gadis itu tanpa mengatakan apapun. Ia membiarkan momen tersebut berbicara sendiri. Ekspresi Dokter Raka Wiratama perlahan berubah dari kemarahan menjadi kebingungan, lalu menjadi sesuatu yang jauh lebih berat, sebuah kesadaran yang menyakitkan. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana terhadap apa yang baru saja dilihatnya. Selama ini ia belum pernah melihat Nadira Wiratama bertindak seperti itu. Gadis itu selalu diam, jauh dari orang lain, dan pasif terhadap segala sesuatu. Namun sekarang ia berbicara, mendekat, dan mencari perlindungan, bukan kepada dirinya sebagai ayah, melainkan kepada Laras Prameswari. Momen singkat itu menghantam hati Dokter Raka Wiratama lebih keras daripada perdebatan apapun. Perlahan ia duduk di tepi tempat tidur dan tiba-tiba terlihat jauh lebih tua. Dengan suara tenang ia berkata, "Dia memanggilmu ibu." Laras Prameswari mengangguk perlahan. Ia tidak tampak bangga ataupun puas. Ia justru terlihat sama terkejutnya. Itu terjadi begitu saja. Dia bilang dia membutuhkan seseorang, dan aku kebetulan ada di sana. Dokter Raka Wiratama tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar memandang putrinya. Bukan hanya melihat kondisi fisiknya, tetapi juga memperhatikan perilaku, emosi, dan luka yang selama ini tersembunyi. Ia melihat ketakutan di mata Nadira Wiratama, melihat kesedihannya, melihat kebutuhan besar akan perlindungan, dan pada saat itu ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Mungkin kelemahan yang selama ini dialami Nadira Wiratama tidak hanya berasal dari kanker. Mungkin ada sesuatu yang lain yang perlahan merusaknya. Mungkin bertahun-tahun menjalani pengobatan yang sangat kuat, hidup dalam isolasi, dan tenggelam dalam kesunyian telah meninggalkan luka yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah menyadari hal itu, Dokter Raka Wiratama berdiri lalu meninggalkan kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Laras Prameswari tetap tinggal bersama Nadira Wiratama, menggenggam tangannya dengan lembut. Keduanya terdiam. Namun dalam keheningan itu, segalanya telah berubah. Malam harinya, Dokter Raka Wiratama masuk ke ruang kerjanya dan duduk di depan meja selama berjam-jam. Ia tidak menyalakan komputer dan tidak melakukan panggilan telepon apapun. Sebaliknya, ia membuka kembali seluruh rekam medis Nadira Wiratama dan mulai membaca semuanya dari awal. Ia memeriksa daftar obat, dosis yang diberikan, serta rekomendasi para dokter. Kini beberapa obat itu terlihat berbeda di matanya. Terlalu kuat. Terlalu berlebihan. Ia juga menyadari bahwa beberapa di antaranya merupakan obat eksperimental. Saat itu ia teringat pada berbagai hal yang pernah disampaikan oleh Laras Prameswari beberapa minggu sebelumnya, hal-hal yang dulu tidak ia anggap penting. Tanpa menghubungi siapapun, ia membuat keputusan secara diam-diam. Keesokan paginya,
Ia memerintahkan para perawat untuk menghentikan penggunaan beberapa obat tertentu. Ia tidak memberikan penjelasan, hanya mengatakan bahwa obat-obatan itu tidak lagi diperlukan. Para perawat tampak bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi tersebut. Dr. Raka Wiratama juga tidak menjelaskan apapun kepada Laras Prameswari karena ia sendiri belum siap. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Ia tidak lagi mempercayai cerita yang selama bertahun-tahun ia yakini sebagai kebenaran. Dalam beberapa hari berikutnya, Laras Prameswari mulai melihat perubahan kecil pada Nadira Wiratama. Perubahannya memang tidak besar, tetapi sangat nyata. Gadis itu terlihat lebih sadar dan lebih bersemangat. Ia mulai makan sedikit lebih banyak. Ia menunjukkan minat pada buku mewarnai dan bahkan meminta Laras Prameswari membacakan cerita yang sama sebanyak 2 kali. Semua itu adalah hal-hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Laras Prameswari tidak tahu apa yang sebenarnya berubah, tetapi ia mencatat semuanya. Ia memperhatikan pola tidur Nadira Wiratama, suasana hatinya, dan tingkat energinya setiap hari. Rasanya seperti melihat seorang anak yang perlahan kembali hidup. Dari kejauhan, Dr. Raka Wiratama juga mengamati semuanya. Ia tidak ikut campur, tetapi memperhatikan setiap perubahan. Suatu hari ia melihat Nadira Wiratama tersenyum. Hanya sekali. Namun senyuman kecil itu menghantam hatinya lebih kuat daripada laporan medis manapun yang pernah ia baca. Ia mulai bertanya-tanya apakah menghentikan obat-obatan tertentu telah membantu putrinya. Dan untuk pertama kalinya, muncul pemikiran yang membuatnya takut. Bagaimana jika selama ini pengobatan yang ia percayai sebagai penyembuhan justru menjadi bagian dari masalah? Pikiran itu mengerikan, tetapi sekaligus memberinya sesuatu yang telah lama hilang, yaitu harapan. Sementara itu, Laras Prameswari masih menyimpan kecurigaan yang terus berkembang. Ia tidak bisa berhenti memikirkan obat-obatan yang diberikan kepada Nadira Wiratama dan perubahan kecil yang muncul setelah beberapa di antaranya dihentikan. Ia tidak ingin bertindak tanpa bukti, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Suatu sore ketika rumah sedang tenang, ia pergi ke lemari penyimpanan di lorong rumah. Dengan hati-hati ia mengambil salah satu botol obat, membungkusnya dengan kain, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia menunggu hingga hari liburnya tiba. Laras Prameswari tidak ingin melakukan kesalahan, sehingga ia memutuskan untuk menemui seseorang yang benar-benar ia percayai, yaitu sahabat lamanya, Dr. Mayang Kartika, seorang dokter yang bekerja di sebuah klinik swasta kecil di Kemang, Jakarta Selatan. Dr. Mayang Kartika telah mengenal Laras Prameswari selama bertahun-tahun. Setelah mendengar seluruh penjelasan mengenai kondisi Nadira Wiratama dan melihat botol obat tersebut, ia setuju untuk mengirim sampel itu ke laboratorium untuk dianalisis. Meskipun gugup, Laras Prameswari merasa yakin bahwa ia melakukan hal yang benar. Ia harus mengetahui kebenarannya, apapun hasilnya. 2 hari kemudian, teleponnya berdering. Yang menelepon adalah Dr. Mayang Kartika. Suaranya terdengar serius, hampir dingin. Laras Prameswari, hasilnya sudah keluar. Kekhawatiranmu ternyata benar. Dokter. Mayang Kartika menjelaskan bahwa botol tersebut berisi obat yang sangat kuat dan biasanya digunakan dalam kasus-kasus langka pada pasien dewasa. Obat itu sama sekali tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Yang lebih mengejutkan lagi, dosis yang ditemukan di dalamnya 3 kali lebih tinggi daripada batas aman yang diperbolehkan, bahkan dalam situasi darurat. Zat tersebut dapat menyebabkan kelelahan ekstrim, kerusakan organ dalam, dan menekan fungsi normal otak. Pada seorang anak, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Mendengar itu, Laras Prameswari langsung duduk lemas. Tangannya gemetar dan perutnya terasa mual. Ia tidak sanggup membayangkan bahwa Nadira Wiratama telah menerima obat seperti itu selama bertahun-tahun. Dr. Mayang Kartika melanjutkan penjelasannya. Obat itu memang bukan obat ilegal, tetapi penggunaannya dibatasi hanya untuk kondisi-kondisi khusus yang sangat jarang terjadi. Semakin banyak yang ia dengar, semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat berbahaya mungkin telah dilakukan terhadap Nadira Wiratama selama ini. Laras Prameswari mengucapkan terima kasih lalu mengakhiri panggilan telepon itu. Tangannya terasa dingin.
Kini ia akhirnya memiliki konfirmasi yang selama ini ia cari. Ini bukan sekadar masalah pemberian obat yang berlebihan. Ada sesuatu yang jauh lebih salah dan lebih berbahaya. Seseorang telah mengambil keputusan yang menempatkan Nadira Wiratama dalam bahaya besar, dan Laras Prameswari tahu persis siapa orang itu. Nama yang tercantum pada setiap resep adalah nama yang sama, yaitu Dr. Surya Hadinata. Selama bertahun-tahun, dialah dokter yang dipercaya sepenuhnya oleh Dr. Raka Wiratama sejak pertama kali Nadira Wiratama didiagnosis sakit. Laras Prameswari masih mengingat sosok pria itu. Ia selalu tampak sopan, tetapi menjaga jarak. Ia berbicara menggunakan istilah-istilah medis yang rumit sehingga hampir tidak ada orang yang berani mempertanyakan keputusannya. Kini Laras Prameswari tidak bisa berhenti bertanya-tanya berapa banyak korban lain yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Tanpa menunda waktu, ia membawa laporan laboratorium itu langsung kepada Dr. Raka Wiratama. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun. Ia duduk di hadapan pria itu di ruang kerja dan menjelaskan seluruh temuan yang dimilikinya. Dr. Raka Wiratama membaca laporan tersebut perlahan. Wajahnya semakin pucat setiap kali membalik halaman. Pada awalnya ia tidak mengatakan apapun. Lalu akhirnya ia berbicara dengan suara yang terdengar asing bahkan bagi dirinya sendiri. Aku mempercayainya. Dia berjanji bisa menyelamatkan putriku. Dengan tenang Laras Prameswari meletakkan tangannya di atas meja, berusaha membuat pria itu tetap berpijak pada kenyataan. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Dr. Raka Wiratama mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya ia tidak terlihat seperti seorang pengusaha sukses. Ia terlihat seperti seorang ayah yang baru menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Sejak hari itu mereka mulai menyelidiki masa lalu Dr. Surya Hadinata bersama-sama. Dr. Raka Wiratama menggunakan jaringan dan koneksi yang dimilikinya untuk mengakses arsip lama, sementara Laras Prameswari mencari informasi melalui forum internet dan arsip berita. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan apa yang mereka takutkan. Ternyata Dr. Surya Hadinata pernah terlibat dalam beberapa penyelidikan bertahun-tahun sebelumnya. Ada laporan mengenai metode pengobatan yang dipertanyakan dan sengketa hukum dengan sejumlah keluarga pasien. Dalam salah satu kasus, seorang anak mengalami gangguan jantung setelah menerima obat yang sangat mirip dengan yang diberikan kepada Nadira Wiratama. Kasus itu ditutup secara diam-diam tanpa tuntutan pidana, tetapi tanda-tanda kejanggalannya tetap ada. Kemarahan Laras Prameswari semakin besar. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu masih diperbolehkan menjalankan praktik medis? Sementara itu, Dr. Raka Wiratama terus menemukan lebih banyak dokumen, lebih banyak cerita, dan lebih banyak keluarga yang pernah menderita. Sebagian pernah mencoba menggugat, tetapi banyak yang menyerah setelah bertahun-tahun menghadapi proses hukum yang melelahkan. Membaca kisah-kisah mereka sangat menyakitkan. Kini mereka sadar bahwa Nadira Wiratama bukan satu-satunya korban. Laras Prameswari dan Dr. Raka Wiratama mulai yakin bahwa semua ini bukanlah sebuah kesalahan tunggal. Ini adalah pola yang berulang, sebuah rangkaian tindakan yang menyamarkan kerugian sebagai pengobatan. Semakin banyak bukti yang mereka temukan, semakin besar pula rasa dikhianati yang mereka rasakan. Dr. Raka Wiratama mulai merasakan seluruh beban kesalahannya. Selama ini ia mempercayai Dr. Surya Hadinata tanpa ragu sedikit pun. Ia mengikuti setiap saran dan setiap instruksi karena yakin sedang menyelamatkan putrinya. Kini ia menyadari bahwa selama ini dirinya telah buta. Laras Prameswari tidak menyalahkannya. Ia memahami bagaimana rasa takut dan keputusasaan dapat mengaburkan penilaian seseorang. Namun pemahaman itu tidak mengurangi beratnya apa yang telah terjadi. Sejak saat itu Dr. Raka Wiratama mulai mengabaikan banyak panggilan telepon dan menghabiskan berjam-jam memeriksa dokumen, mencari nama-nama lama, dan menghubungi keluarga korban lainnya. Sebagian bersedia berbicara, sebagian lagi tidak sanggup mengingat kembali masa lalu mereka. Namun setiap kisah yang mereka dengar menambah rasa sakit sekaligus memperkuat tekad mereka. Mereka tidak lagi hanya marah. Mereka sudah bertekad. Apa yang dimulai oleh Laras Prameswari demi menyelamatkan Nadira Wiratama kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi hanya tentang seorang anak perempuan.
Ini tentang banyak anak dan keluarga lain yang telah terluka dalam diam di balik dinding rumah sakit dan klinik-klinik swasta. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa terus diam. Di tengah semua itu, Nadira Wiratama sendiri tidak mengetahui rincian penyelidikan yang sedang berlangsung. Laras Prameswari dan Dr. Raka Wiratama tetap menjaga ketenangan di hadapannya, tetapi jauh di dalam hati mereka, segalanya telah berubah. Mereka telah mengambil keputusan. Mereka tidak akan berhenti sampai Dr. Surya Hadinata terbongkar dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Mereka mulai mempersiapkan sebuah kasus hukum. Dr. Mayang Kartika setuju untuk menjadi saksi jika diperlukan. Sedikit demi sedikit, keluarga-keluarga lain mulai bergabung. Seorang pengacara, advokat Dwi Saputra, ikut membantu mereka. Apa yang awalnya hanya dimulai dari satu botol obat kini berubah menjadi perjuangan besar demi keadilan. Laras Prameswari merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Perannya dalam kehidupan Nadira Wiratama tidak lagi sekadar merawat. Kini ia telah menjadi pelindung bagi gadis kecil yang telah mempercayakan hatinya kepadanya. Dr. Raka Wiratama, yang selama bertahun-tahun tenggelam dalam rasa bersalah dan penyangkalan, kini berdiri di sisi Laras Prameswari. Rasa dikhianati itu sangat menyakitkan, tetapi tujuan baru yang mereka miliki memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Mereka telah ditipu oleh seorang pria berseragam dokter, tetapi sekarang mereka memiliki kebenaran, dan bersama kebenaran itu mereka memiliki alasan untuk bertindak. Ini bukan lagi hanya tentang Nadira Wiratama, melainkan tentang memastikan bahwa tidak ada anak lain yang harus mengalami penderitaan yang sama. Bersama-sama, Dr. Raka Wiratama dan Laras Prameswari mengumpulkan semua yang mereka perlukan. Laporan medis, dokumen, kesaksian, serta hasil analisis laboratorium disusun menjadi satu berkas lengkap dengan bantuan advokat Dwi Saputra dan dukungan dari beberapa keluarga lain yang juga terdampak oleh tindakan Dr. Surya Hadinata. Setelah semuanya siap, mereka membawa berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa Arief Nugraha mendengarkan seluruh penjelasan mereka dengan saksama dan berjanji akan memulai penyelidikan resmi. Tidak lama kemudian, fakta-fakta baru mulai terungkap. Ternyata Dr. Surya Hadinata bukan hanya dokter yang ceroboh. Ia memiliki hubungan dengan sejumlah perusahaan farmasi. Ia menerima pembayaran untuk menguji obat-obatan baru yang belum memperoleh persetujuan penuh pada pasien yang sangat rentan. Anak-anak seperti Nadira Wiratama telah digunakan sebagai bagian dari uji coba obat rahasia tersebut. Fakta itu sangat mengejutkan. Semakin banyak bukti yang muncul, semakin besar pula perhatian media. Stasiun televisi, portal berita, dan berbagai situs informasi mulai memberitakan kasus tersebut. Tekanan dari masyarakat meningkat dengan cepat. Semua orang menginginkan jawaban. Apa yang dimulai oleh Dr. Raka Wiratama dan Laras Prameswari telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Untuk pertama kalinya, ada harapan bahwa keadilan tidak hanya akan datang bagi Nadira Wiratama, tetapi juga bagi banyak korban lainnya. Namun tidak semua orang menginginkan kebenaran terungkap. Tidak lama setelah kasus itu menarik perhatian publik, masalah mulai bermunculan. Suatu pagi, sebuah artikel di internet menuduh Dr. Raka Wiratama sebagai ayah yang tidak peduli dan mengabaikan kesehatan putrinya. Artikel lain menuduh Laras Prameswari sengaja menyusup ke rumah keluarga itu dan memanipulasi Nadira Wiratama demi mencari perhatian. Semua tuduhan tersebut adalah kebohongan, tetapi menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang membagikan berita itu tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu. Dr. Raka Wiratama mulai menerima surat elektronik aneh yang menyebut dirinya sebagai ayah yang buruk. Sementara itu, Laras Prameswari menemukan beberapa pesan cetak yang diselipkan di bawah wiper mobilnya, memintanya untuk diam. Ia juga menerima pesan singkat anonim yang mengancam agar mereka menghentikan kasus tersebut jika tidak ingin menghadapi akibatnya. Advokat Dwi Saputra memperingatkan mereka bahwa serangan seperti ini sangat umum terjadi dalam perkara besar, terutama ketika perusahaan-perusahaan besar terlibat di belakangnya. Dr. Raka Wiratama sangat marah, tetapi Laras Prameswari tetap tenang. Kita sudah memperkirakan ini. Jika mereka takut, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Tidak satu pun dari mereka berpikir untuk menyerah. Mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur.
Seiring proses hukum berjalan, semakin banyak orang yang berani muncul dan menceritakan pengalaman mereka. Beberapa sebelumnya takut berbicara, tetapi kini mereka melihat bahwa Dr. Raka Wiratama dan Laras Prameswari tidak pernah mundur. Seorang ibu dari Jatinegara menceritakan bagaimana putranya mengalami kejang-kejang setelah menerima pengobatan yang diberikan oleh Dr. Surya Hadinata. Seorang ayah dari Menteng menjelaskan bahwa putrinya mengalami gangguan hati setelah menggunakan obat yang serupa. Semua kesaksian itu semakin memperkuat kasus yang sedang mereka bangun. Di balik layar, tim hukum menyusun kronologi, memeriksa riwayat resep, dan menemukan catatan keuangan rahasia yang menghubungkan Dr. Surya Hadinata dengan berbagai perusahaan farmasi. Pada awalnya perusahaan-perusahaan tersebut menyangkal semua tuduhan, tetapi bukti yang muncul terlalu kuat untuk diabaikan. Bahkan beberapa media yang sebelumnya menyebarkan berita bohong mulai mengubah sikap mereka. Sebagian jurnalis meminta maaf secara terbuka, sementara yang lain mulai mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Meskipun begitu, Dr. Raka Wiratama dan Laras Prameswari tetap fokus. Mereka tidak membiarkan kebisingan dari luar mengganggu tujuan mereka. Setiap hari mereka memastikan Nadira Wiratama merasa nyaman dan tetap melanjutkan perjuangan hukum yang telah mereka mulai. Mereka lelah, tetapi tekad mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka bertekad menyelesaikan semua ini sampai akhir. Di tengah badai itu, sesuatu yang indah mulai terjadi di dalam rumah besar mereka. Nadira Wiratama, yang dahulu lemah, pendiam, dan selalu terlihat kelelahan, perlahan mulai berubah. Nadira Wiratama masih terlihat rapuh, tetapi energinya perlahan membaik. Ia mulai menggambar lagi dan sering meminta Laras Prameswari duduk di sampingnya saat mewarnai. Terkadang ia tertawa kecil, bukan tawa keras, melainkan senyum tulus yang muncul ketika Dr. Raka Wiratama membawakan camilan kesukaannya. Matanya tampak lebih cerah dan lebih hidup daripada sebelumnya. Bahkan suatu hari ia meminta izin untuk berjalan-jalan ke taman rumah. Momen-momen kecil seperti itu memberi kekuatan baru kepada Dr. Raka Wiratama dan Laras Prameswari. Mereka tahu perjuangan hukum yang panjang masih menunggu di depan, tetapi di dalam rumah mereka, harapan mulai tumbuh kembali. Dinding-dinding yang dahulu hanya menyimpan kesunyian kini mulai dipenuhi suara percakapan lembut, langkah kaki, dan alunan musik yang menenangkan. Kehidupan perlahan kembali ke tempat yang selama bertahun-tahun terasa membeku. Setelah berbulan-bulan penyelidikan berlangsung, kasus terhadap Dr. Surya Hadinata akhirnya sampai ke pengadilan. Jaksa Arif Nugraha telah mengumpulkan cukup bukti untuk menahannya, dan dokter itu ditempatkan dalam tahanan sambil menunggu persidangan dimulai. Ketika sidang resmi dibuka, berita mengenai kasus tersebut terus menyebar ke seluruh negeri. Semakin banyak keluarga yang berani tampil ke depan. Satu demi satu, para ayah dan ibu naik ke kursi saksi untuk menceritakan pengalaman pahit mereka sendiri. Banyak di antara mereka memiliki anak yang mengalami efek samping yang tidak biasa setelah menjalani perawatan. Sebagian lainnya bahkan kehilangan orang yang mereka cintai. Polanya terlihat sangat jelas. Dr. Surya Hadinata telah menggunakan obat-obatan eksperimental pada anak-anak tanpa pengetahuan dan persetujuan yang memadai dari keluarga mereka. Beberapa keluarga menangis saat memberikan kesaksian. Yang lain berbicara dengan kemarahan dan keteguhan hati. Ruang sidang selalu penuh setiap hari. Para jurnalis duduk di bagian belakang sambil mencatat setiap pernyataan penting. Di luar gedung pengadilan, masyarakat membawa spanduk yang menuntut keadilan. Laras Prameswari dan Dr. Raka Wiratama duduk berdampingan di barisan depan, siap membagikan semua yang telah mereka pelajari. Mereka tidak lagi sendirian. Perjuangan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada kisah keluarga mereka sendiri. Laras Prameswari menjadi salah satu saksi pertama yang memberikan kesaksian. Ia berjalan menuju kursi saksi dengan tenang sambil membawa map kecil berisi catatan, tetapi pada akhirnya ia tidak perlu membacanya. Suaranya terdengar tegas ketika menjelaskan bagaimana ia menemukan obat-obatan mencurigakan itu, bagaimana ia menghubungi sahabatnya Dr. Mayang Kartika, dan bagaimana hasil laboratorium mengungkap keberadaan zat-zat berbahaya. Ia menjelaskan kondisi Nadira Wiratama, perubahan yang terjadi setelah beberapa obat dihentikan, serta bagaimana ia menemukan masa lalu Dr. Surya Hadinata.
Laras Prameswari tidak meninggikan suara dan tidak berusaha memainkan emosi siapapun. Ia hanya menyampaikan kebenaran dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Hakim Bambang Wicaksono serta seluruh majelis hakim mendengarkan dengan penuh perhatian. Kesaksiannya rinci, logis, dan didukung bukti yang kuat. Setelah selesai berbicara, ia kembali ke tempat duduknya dan diam-diam menggenggam tangan Dr. Raka Wiratama. Tak lama kemudian giliran Dr. Raka Wiratama memberikan kesaksian. Ia berdiri di depan ruang sidang dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Ia mengatakan bahwa ia terlalu percaya dan terlalu jarang mempertanyakan keputusan yang diberikan kepadanya. Kejujurannya membuat banyak orang menghormatinya. Pernyataannya tidak dipenuhi alasan atau pembelaan diri. Ia tidak bersembunyi di balik kesedihan ataupun kebingungan yang pernah dialaminya. Ia mengakui kegagalannya melindungi putrinya dan menjelaskan bagaimana rasa bersalah telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Ia juga mengatakan bahwa jika bukan karena Laras Prameswari, kemungkinan besar ia tidak akan pernah mengetahui kebenaran. Di depan pengadilan, ia menjelaskan bagaimana dulu ia percaya bahwa mengikuti setiap instruksi dokter adalah pilihan paling aman. Tetapi sekarang ia memahami bahwa kepercayaan yang buta bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Banyak orang di ruang sidang mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Ia tidak menangis, tetapi jelas terlihat bahwa ia sangat terpukul oleh semua yang telah terjadi. Belakangan, tim penuntut menyatakan bahwa kesaksian Dr. Raka Wiratama memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Kesaksiannya menunjukkan bahwa bahkan orang dewasa yang cerdas dan berpengalaman pun dapat tertipu oleh sistem yang bersembunyi di balik bahasa medis yang rumit dan otoritas profesional. Bagian akhir persidangan pun tiba lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Setelah mendengarkan seluruh kesaksian dan meninjau semua dokumen yang diajukan, majelis hakim hanya membutuhkan 2 hari untuk mencapai keputusan akhir. Pada pagi hari pembacaan putusan, ruang sidang dipenuhi orang. Para jurnalis menunggu di luar gedung pengadilan dengan kamera yang telah siap. Di dalam, keluarga-keluarga korban duduk berdampingan sambil saling menggenggam tangan. Ketika Hakim Bambang Wicaksono membacakan putusan, menyatakan Dr. Surya Hadinata bersalah atas seluruh dakwaan, tidak ada sorak-sorai atau perayaan besar. Yang terdengar hanyalah keheningan, diikuti napas panjang dan air mata yang jatuh tanpa suara. Dr. Surya Hadinata tetap diam tanpa menunjukkan emosi apapun. Setelah itu, Hakim Bambang Wicaksono menjatuhkan hukuman penjara yang panjang kepadanya dan sekaligus mengumumkan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia telah memulai peninjauan ulang terhadap berbagai aturan keselamatan pasien. Sejumlah peraturan baru juga sedang disiapkan untuk membatasi penggunaan pengobatan eksperimental, terutama pada anak-anak. Setelah sidang selesai, Laras Prameswari dan Dr. Raka Wiratama tidak banyak berbicara. Mereka hanya memeluk advokat Dwi Saputra, mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan ruang sidang. Mereka telah melakukan semua yang bisa dilakukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Ketika kembali ke rumah besar mereka di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, suasananya benar-benar berbeda dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Rumah yang dulu terasa dingin, sepi, dan jauh kini dipenuhi kehangatan dan ketenangan. Nadira Wiratama kembali menggambar. Ia menghabiskan waktu di taman bersama Laras Prameswari, tertawa dan mengajukan pertanyaan tentang banyak hal. Dr. Raka Wiratama sering bergabung dengan mereka. Ia tidak lagi menjadi sosok yang jauh dan pendiam. Mereka berbicara tentang sekolah, rencana perjalanan di masa depan, dan hal-hal sederhana seperti membuat kue tradisional Indonesia atau memperbaiki ayunan lama di halaman belakang rumah. Laras Prameswari tetap tinggal di sana, bukan lagi sebagai asisten rumah tangga, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Persidangan memang telah berakhir, tetapi kehidupan mereka baru saja memulai babak yang baru. Mereka telah melewati rasa sakit, rasa bersalah, dan ketakutan, lalu melangkah menuju masa depan dengan cinta, kepercayaan, dan kedamaian. Keadilan telah ditegakkan, tetapi yang lebih penting, harapan telah kembali. Apa yang bermula sebagai pencarian jawaban akhirnya berubah menjadi perjuangan besar yang melindungi banyak anak dan memberi kesempatan kedua kepada seorang gadis kecil yang dahulu hampir dilupakan. Setelah semua yang mereka lalui,
Kehidupan akhirnya mulai terasa normal bagi Nadira Wiratama. Dengan pertarungan hukum yang telah usai dan rumah yang kembali damai, Dr. Raka Wiratama dan Laras Prameswari memutuskan bahwa sudah waktunya bagi Nadira Wiratama merasakan sesuatu yang belum pernah benar-benar ia miliki, yaitu masa kecil yang normal. Mereka mendaftarkannya ke sebuah sekolah swasta di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Setiap pagi, Laras Prameswari membantu menyiapkan bekal makan siangnya dan merapikan seragam sekolahnya. Pada hari pertama sekolah, Dr. Raka Wiratama sendiri yang mengantarnya. Semua orang merasa gugup, terutama Nadira Wiratama. Ia sudah sangat lama tidak berada di tengah anak-anak lain. Namun yang mengejutkan, ia mampu beradaptasi dengan cepat. Teman-teman sekelas menyambutnya dengan hangat dan para guru segera menyadari bakat luar biasanya dalam menggambar. Buku-buku catatannya mulai dipenuhi gambar-gambar berwarna yang menceritakan masa lalunya, impiannya, dan kehidupan barunya. Gadis yang dulu hampir tidak pernah berbicara kini mulai menjawab pertanyaan di kelas, mengangkat tangan dengan percaya diri, dan menjalin persahabatan baru. Ia menemukan suaranya sendiri, bukan melalui obat-obatan, melainkan melalui hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya. Seiring berjalannya tahun ajaran, Nadira Wiratama terus berkembang. Tubuhnya masih kecil dan sesekali ia tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan, tetapi energinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia bergabung dengan kelompok seni kecil di sekolah dan mulai memenangkan beberapa penghargaan untuk hasil karyanya. Suatu hari, guru bimbingan sekolah mengusulkannya untuk menerima penghargaan nasional bagi pelajar muda yang menunjukkan keberanian luar biasa. Nadira Wiratama diundang ke sebuah acara resmi dan naik ke atas panggung untuk menerima medali atas keberanian dan ketabahannya. Para jurnalis mengambil banyak foto. Namanya mulai muncul di berbagai surat kabar lokal. Perhatian itu tidak membuatnya gugup. Sebaliknya, ia tersenyum bangga sambil memegang medali di satu tangan dan menggenggam tangan Laras Prameswari di tangan yang lain. Laras Prameswari berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca, dipenuhi rasa bangga. Sementara itu, Dr. Raka Wiratama duduk di antara para tamu undangan sambil menghapus air mata yang menetes. Ia tahu betapa jauhnya perjalanan yang telah ditempuh putrinya. Tidak lama kemudian, Nadira Wiratama mulai menerima surat-surat dari anak-anak lain yang juga sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Beberapa surat itu berisi cerita tentang perjuangan mereka sendiri. Sebagian menulis bahwa kisah Nadira Wiratama telah memberi mereka harapan untuk terus bertahan. Tanpa disadari, perjalanan hidupnya kini menginspirasi banyak orang jauh di luar rumah besar tempat ia dibesarkan. Suatu sore, Laras Prameswari menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara di sekolah Nadira Wiratama. Ia mengira itu hanya pertemuan sekolah biasa, tetapi ternyata sesuatu yang sangat istimewa telah dipersiapkan. Ketika tiba di aula sekolah, ia melihat Nadira Wiratama berdiri di atas panggung sambil memegang sebuah amplop kecil. Di sampingnya berdiri Ibu Retno Lestari dari Lembaga Perlindungan Anak. Saat seluruh ruangan terdiam, Nadira Wiratama melangkah ke depan lalu membaca sebuah kartu kecil dengan suara lantang. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang sangat penting. Laras Prameswari selalu lebih dari sekadar seseorang yang merawat saya. Beliau adalah ibu saya dalam setiap arti yang benar-benar penting. Setelah itu, Ibu Retno Lestari mengumumkan bahwa seluruh proses hukum telah selesai dan Laras Prameswari kini secara resmi menjadi ibu angkat sah dari Nadira Wiratama. Laras Prameswari benar-benar terkejut. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangan ketika air mata mulai mengalir. Ia segera naik ke atas panggung lalu memeluk Nadira Wiratama erat-erat dan tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Sebagian orang menangis, sementara yang lain tersenyum bahagia. Momen itu menjadi titik balik yang sangat penting, bukan hanya bagi Laras Prameswari dan Nadira Wiratama, tetapi juga bagi semua orang yang menyaksikannya. Setelah hari itu, hubungan mereka menjadi semakin kuat. Laras Prameswari membantu Nadira Wiratama membangun sebuah studio seni kecil di rumah. Dr. Raka Wiratama menyediakan sebuah ruangan terang yang menghadap taman lalu mengubahnya menjadi ruang kreatif khusus untuk putrinya. Di dalamnya terdapat cat, kanvas, rak-rak penyimpanan, serta meja besar di dekat jendela. Sejak saat itu, Nadira Wiratama melukis hampir setiap hari.
Karya-karyanya menjadi semakin rumit, penuh makna, dan syarat emosi. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Nadira Wiratama tumbuh menjadi remaja, lalu menjadi seorang wanita muda. Kecintaannya pada seni tidak pernah berubah, dan akhirnya ia memutuskan untuk mempelajarinya secara serius. Ia mendaftar ke Institut Seni Jakarta dan berhasil diterima dengan beasiswa. Laras Prameswari membantunya menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, sementara Dr. Raka Wiratama mengantarnya ke kampus. Meskipun perpisahan itu terasa berat, mereka tahu bahwa Nadira Wiratama sudah siap melangkah sendiri. Kekuatannya lahir bukan hanya karena berhasil bertahan dari pengalaman yang sangat sulit, tetapi juga karena cinta dan rasa aman yang ia temukan di rumah. Kini ia siap membagikan kisah hidupnya melalui karya seni. Beberapa tahun kemudian, Nadira Wiratama mengirim undangan kepada semua orang yang ia cintai untuk menghadiri pameran seni profesional pertamanya. Dalam pameran itu ia menampilkan karya-karya yang menggambarkan perjalanan hidupnya melalui penyakit, ketakutan, pemulihan, dan cinta. Acara tersebut diselenggarakan di sebuah galeri seni di pusat Jakarta. Para pengunjung masuk dan melihat lukisan-lukisan yang tergantung di dinding putih yang bersih. Salah satu karya memperlihatkan seorang gadis kecil yang meringkuk di ranjang rumah sakit. Karya lainnya menunjukkan seorang wanita yang duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Ada pula lukisan-lukisan yang jauh lebih cerah, penuh warna, kehidupan, dan gerakan. Setiap karya menceritakan bagian berbeda dari kisah hidupnya. Pada malam pembukaan pameran, Nadira Wiratama berdiri di depan para tamu dan menyampaikan pidato. Suaranya jelas dan penuh keyakinan. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan saya berasal dari obat-obatan. Namun kenyataannya, kekuatan pertama saya berasal dari hati Laras Prameswari. Beliau mencintai saya ketika saya sulit dicintai. Beliau tetap tinggal ketika saya tidak pernah meminta siapapun untuk tinggal. Beliau menjadi cahaya yang saya ikuti ketika saya tidak mampu melihat jalan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Ketika Nadira Wiratama menyelesaikan pidatonya, para hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Laras Prameswari mengusap air mata di pipinya sementara Dr. Raka Wiratama tersenyum penuh kebanggaan. Banyak tamu lainnya diam-diam menangis karena tersentuh oleh kejujuran dan keberanian yang mereka dengar. Pameran itu bukan sekadar acara seni. Itu adalah perayaan kehidupan, pemulihan, dan cinta. Para pengunjung berjalan mengelilingi galeri dengan pemahaman baru terhadap setiap karya yang mereka lihat. Nadira Wiratama berjalan berdampingan dengan Laras Prameswari, menggenggam tangannya seperti yang selalu ia lakukan sejak kecil. Namun kali ini ia bukan lagi anak yang rapuh dan membutuhkan perlindungan. Ia adalah seorang seniman, seorang penyintas, dan suara bagi banyak orang yang dulu terpaksa hidup dalam keheningan. Malam itu, semua orang pulang dengan perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Masa lalu Nadira Wiratama akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Tetapi masa lalu itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Nadira Wiratama telah mengambil masa lalunya yang penuh luka, membentuknya kembali, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Masa lalu itu tidak lagi hanya menjadi kenangan tentang penderitaan. Kini ia menjadi pesan tentang harapan. Gadis kecil yang dahulu hidup dalam keheningan telah tumbuh menjadi seorang wanita yang benar-benar memahami cara menjalani hidup. 5 tahun setelah pameran seni pertamanya, Nadira Wiratama telah menjadi seniman yang dikenal luas di seluruh Indonesia. Karya-karyanya dipamerkan di berbagai galeri seni di banyak kota. Namun yang lebih penting baginya adalah sebuah yayasan yang ia dirikan untuk membantu keluarga mengenali pengobatan medis yang meragukan dan berpotensi membahayakan anak-anak mereka. Sementara itu, Dr. Raka Wiratama telah menjadi salah satu pendukung terdepan hak-hak anak, menggunakan pengaruh dan jaringan bisnisnya untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih kuat. Laras Prameswari bekerja berdampingan dengan Nadira Wiratama di yayasan tersebut, membagikan pengalaman hidupnya dan melatih para pengasuh agar mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak yang membutuhkan. Di sisi lain, Dr. Surya Hadinata masih menjalani hukuman penjara di Lapas Cipinang, Jakarta. Sejumlah perusahaan farmasi yang terlibat telah menerima denda besar dan berbagai peraturan baru telah diberlakukan untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Namun pencapaian terbesar dari semua perjuangan itu bukanlah hukuman atau denda.
Yang paling penting adalah kenyataan bahwa semakin kecil kemungkinan anak-anak lain mengalami penderitaan seperti yang pernah dialami Nadira Wiratama. Pada suatu sore yang cerah di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 3 generasi duduk bersama di taman rumah besar keluarga mereka. Nadira Wiratama menggendong bayi perempuannya sendiri, seorang anak yang lahir sehat dan kuat bernama Kirana. Laras Prameswari, yang kini secara resmi menjadi nenek, menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara lembut. Tidak jauh dari mereka, Dr. Raka Wiratama memperhatikan keluarganya dengan senyum hangat. Keluarga itu tidak dibangun oleh hubungan darah semata, melainkan oleh pilihan, cinta, pengorbanan, dan perjuangan yang mereka lalui bersama. Rumah yang dahulu dipenuhi kesunyian kini dipenuhi suara tawa anak-anak. Kebenaran telah menang. Cinta telah menang. Dan seorang gadis kecil yang hampir hilang karena keserakahan dan kelalaian manusia kini bersinar sebagai mercusuar harapan bagi banyak orang lainnya. Kisah yang dimulai dengan ketakutan dan kesunyian berakhir dengan suara-suara yang kuat serta hati yang penuh kebahagiaan. Karena terkadang penyembuhan terbesar tidak datang dari obat-obatan atau uang. Penyembuhan terbesar datang dari seseorang yang cukup peduli untuk mengajukan pertanyaan yang benar dan cukup berani untuk mencari jawabannya. Beberapa kebenaran memang sulit dihadapi, tetapi ketika kita memiliki keberanian untuk melihatnya, kebenaran itu akan membebaskan kita. Dan ketika kita menemukan orang-orang yang bersedia berjuang bersama kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada seseorang yang perlu mengetahui bahwa harapan selalu ada. Karena di suatu tempat akan selalu ada seorang Laras Prameswari yang siap mengulurkan tangan. Akan selalu ada seorang Dr. Raka Wiratama yang siap membuka mata terhadap kebenaran. Dan akan selalu ada seorang Nadira Wiratama yang sedang menunggu kesempatan untuk tersenyum kembali.